Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku masih mau sedikit ngebahas tentang kartu prakerja. Nah, di sini aku mau berbagi informasi, mau berbagi eh, pengalaman sama kalian tentang kartu prakerja. Sebelum itu jangan lupa like video ini, komen di bawah bagi kalian informasi yang aku bagikan ini udah cukup atau masih kurang, atau mau komen apa aja silahkan. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya aku makin semangat buat video. Dan jangan lupa share ke semua akun sosial media yang kalian punya. Oke, stay tune ya. Oke guys, buat yang pertama aku mau ngejelasin lagi. Di sini dalam program kartu prakerja ini kita akan dikasih yang namanya dana untuk kita meningkatkan kompetensi yang ada pada diri kita. Nah, dana itu kan seperti yang udah aku jelaskan di video yang sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat, bisa lihat di channel YouTube aku, bisa lihat di video-videonya, itu ada aku jelasin tentang dana atau insentifnya juga, udah aku jelaskan rinci dari awal. Nah, kalau untuk dana insentifnya ini kan kita dikasih totalnya itu 3.550.000. Nah, yang dana yang pertama itu yang dicairkan, bukan dicairkan sih, yang dikasih buat kita itu kan 1 juta, itu merupakan dana pelatihan untuk kita. Nah, jadi setelah kita melakukan pelatihan seperti yang aku jelaskan, setelah itu segala macam sudah kita lakukan, nanti kita bakalan dikasih insentif. Itu sebagai insentif setelah menyelesaikan pelatihan kita akan dikasih 600.000 per bulan selama 4 bulan. Itu totalnya 2.400.000. Jadi sudah 3.400.000. Nah, 150 nya itu merupakan dana survei yang nanti setelah aku lupa, entah setelah pelatihan atau setelah program ini mau selesai, kita melakukan survei gitu sebanyak 3 kali survei. Nah, satu kalinya itu dikasih 50.000 dan dikali 3 itu 150.000. Jadi total insentif yang kita dapatkan itu sebanyak 3.550.000. Nah, insentif itu semua tidak bisa dicairkan semuanya. Kita cuma bisa mencairkan sebanyak 2.550.000, dan itu yang dilakukan pun dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama penyelesaian pelatihan, dan yang kedua seperti dana survei yang aku bilang tadi. Nah, yang 1 jutanya itu kan sudah masuk ke dana pelatihan kita untuk kita pelatihan. Nah, yang kita cairkan sebanyak 2.550.000 ini bisa dicairkan dalam 2 cara, yaitu lewat electronic wallet atau dompet elektronik, dan yang kedua melalui rekening BNI. Nah, yang e-wallet ini kita disediakan 3 aplikasi, yaitu aplikasi OVO, Link Aja, dan GoPay. Dan yang kedua itu tadi kan kita bisa mencairkannya melalui rekening BNI. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki rekening BNI, teman-teman bisa langsung memasukkan nomor rekening BNI punya teman-teman ke akun kartu prakerja teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang belum memiliki rekening BNI, nah ini nih sekarang yang di kayak pengalaman aku kemarin waktu aku ngurus rekening BNI itu, di banknya kebetulan di tempat aku ini cuman ada 1, jadi di banknya itu rame dan orang semua rata-rata mengurus rekening BNI untuk kartu prakerja. Jadi itu kayak kita mikir rame-rame gitu, malas deh ngantri gini segala macam, ya kan. Tapi keuntungannya memakai rekening BNI atau menggunakan rekening ini kan kita bisa langsung mencairkan insentif kita lewat ATM. Tapi seperti yang teman-teman tahu, kalau kita menggunakan e-wallet seperti OVO, Link Aja, dan GoPay, tentunya kita membutuhkan waktu lagi, membutuhkan proses lagi, yaitu dia harus masuk ke akun atau ke aplikasi OVO, Link Aja, dan GoPay-nya dulu, baru kemudian nanti proses yang selanjutnya.
Nah, jadi kalau saran aku, menurut aku dan pemikiran aku, pengalaman aku lebih memilih untuk membuat rekening BNI, dan nanti insentifnya itu bisa aku cairkan langsung dari rekening aku, bisa aku ambil dari ATM. Itu lebih mudah menurut aku dan caranya nggak ribet. Nah, tapi teman-teman kan ada yang mikir nih, ribet kak ngurus-ngurus ini segala macam rekeningnya, belum lagi antrinya, dan orang rame sekarang yang mengurus karena rata-rata semua orang mengurus kartu prakerja ini karena kan cara mendaftarnya itu dilakukan cukup mudah dengan online, dan kita tahu semua orang sudah memiliki handphone, minimal satu orang itu satu, jadi sudah so pasti orang bakalan mengurus kartu prakerja ini. Nah, tipsnya gimana? Sekarang BNI memberikan kemudahan untuk nasabahnya membuat rekening BNI ini secara online. Gimana sih kak caranya? Nah, berikut ini aku jelasin caranya. Oke, cara yang pertama untuk mengurus rekening BNI secara online itu, yang pertama kita buka dulu di http bit.ly/e-form BNI, nanti linknya aku taruh di atas sini atau di bawah sini nanti. Kemudian setelah dibuka dari situs atau link dari BNI itu, atau bisa langsung kita buka dari link resmi prakerja.go.id, nanti kita klik di gambar yang berlogo BNI. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan pengisian formulir secara online untuk mendaftar atau pembukaan rekening di BNI ini yang ada di halaman tersebut. Nah, peserta juga bisa memilih jam kedatangan ke kantor cabang BNI di tempat peserta berdomisili sesuai dengan shift atau tanggal jam kerja dari kantor cabang BNI. Kemudian setelah peserta mengisi formulir online dan mengisi jam kedatangan sesuai dengan shift, kemudian peserta akan diberikan kode verifikasi melalui nomor handphone, yaitu melalui SMS dari nomor handphone yang telah peserta berikan, dari nomor handphone yang telah teman-teman berikan atau masukkan di formulir online tersebut. Kemudian pendaftaran formulir dari BNI ini sudah selesai. Teman-teman bisa memilih save atau print, dan printan atau formulir dari BNI tersebut bisa teman-teman bawa saat teman-teman datang ke kantor cabang yang sesuai dengan domisili teman-teman, sesuai jam yang sudah teman-teman atur tadi, sudah teman-teman pilih di formulir online-nya tersebut. Nah, di kantor cabang peserta atau teman-teman juga bisa mengurus BNI Mobile Banking atau kartu debit BNI. Nah, Mobile Banking ini fungsinya itu biar teman-teman lebih mudah melihat saldo, melakukan pembelian, dan apapun itu yang tersedia di aplikasi hanya melalui handphone atau gadget teman-teman. Nah, mudah kan? Di sini teman-teman juga tidak perlu memikirkan biaya administrasi seperti saldo awal ataupun administrasi di saat teman-teman sudah memiliki rekeningnya nanti. Nah, khusus di sini BNI memberikan keuntungan kepada mitra prakerja atau yang mengikuti kartu prakerja ini, memberikan keuntungan kita tidak harus melakukan setoran awal saldo awal di rekening BNI ini. Nah, kemudian di tahun pertama kita memakai rekening BNI ini, kita tidak dikenakan sepeser pun biaya administrasi, dan di tahun-tahun berikutnya biaya administrasinya pun sedikit atau sangat rendah. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir nih. Teman-teman mikir, aduh kalau buat rekening BNI uang lagi nih, segini lagi nih, segitu lagi. Nggak perlu memikirkan karena BNI memberikan kemudahan-kemudahan dan keuntungan untuk kita. Nah, sekarang aku mau cerita pengalaman aku waktu aku mengurus rekening BNI ini. Waktu itu aku lulus di program
prakerja ini di gelombang pertama. Gelombang pertama tanggal berapa ya? Aku lupa. Pokoknya aku lulus di gelombang pertama. Kemudian setelah itu aku menunggu sekitar waktu 1 minggu atau 7 hari kerja untuk menunggu saatnya pencairan dana pelatihan aku sebesar 1 juta. Setelah 7 hari aku menerima dana pelatihan itu di dalam akun prakerja aku sebanyak 1 juta. Kemudian waktu itu mungkin karena sistemnya masih agak terganggu, mungkin itu yang aku rasakan saat aku mengurus itu. Dana pelatihannya itu baru bisa aku gunakan untuk membeli pelatihan setelah 1 atau 2 hari setelah saldo 1 juta aku masuk. Setelah itu langsung aku gunakan untuk membeli pelatihan di salah satu platform, yaitu Tokopedia, yang pelatihannya itu udah pernah aku gimana cara aku mendaftar pelatihan itu juga udah pernah aku jelaskan di video aku sebelumnya. Bisa langsung teman-teman cek aja di channel YouTube aku. Nah, kemudian aku membeli voucher pelatihan itu di Tokopedia. Setelah itu baru bisa aku gunakan untuk pelatihan. Aku waktu itu pelatihan selama lebih kurang 3 hari. Loh, kok lama gitu kan? Aku melakukan pelatihan ini lama karena di sela-sela kesibukan aku yang lain juga. Jadi aku ini selang-seling, kadang aku nonton video, karena ini kan pelatihan kita kan dalam bentuk video nih. Jadi kadang aku nonton video hari ini, besoknya enggak, besoknya lagi nonton. Dan di saat aku lagi rajin-rajinnya pengen nonton di saat hari itu, dan link tempat aku melakukan pelatihan tiba-tiba error. Nah, ini nih yang buat aku bad mood, yang buat aku benar-benar agak kesal. Dan di hari itu aku nggak bisa pelatihan selama 1 hari. Nah, ini udah 3 hari nih. Kemudian di hari berikutnya aku coba lagi masuk ke linknya. Setelah aku coba dan alhamdulillah bisa. Dan di hari itu langsung aku selesaikan semua pelatihan aku. Nah, waktu itu kan aku pilih pelatihan kecantikan nih. Setelah aku menyelesaikan semua videonya, lalu aku di situ mengurus sertifikatnya, mengisi evaluasinya. Di sini di platform yang aku ikuti, pelatihan yang aku ikuti ini, kita harus mengikuti evaluasi terlebih dahulu. Nah, setelah nilai kita keluar, baru nanti katanya kita diberikan email verifikasi gitu, bahwa harus menunggu sertifikat paling lama itu 7 kali 24 jam, itu artinya 7 hari kan. Nah, jadi aku harus nunggu lagi nih buat biar sertifikatnya keluar dan masuk ke akun prakerja aku. Nah, di situ di saat minggu gelombang ketiga masuk, di awal minggunya aku pergi untuk mengurus rekening BNI. Karena di situ kan kita udah diharuskan nih mengurus rekening BNI, masukkan bukan rekening, maksudnya rekening, baik itu rekening BNI atau di OVO, link aja dan GoPay. Di situ kan di minggu ketiga, di gelombang ketiga kan kita sudah diwajibkan untuk memilih. Nah, waktu itu aku pergi langsung ke kantor cabang BNI-nya itu di tempat domisili aku sendiri, dan di situ aku kaget dong. Di banknya itu benar-benar rame karena ternyata yang ngurus itu nggak sedikit, dan di situ benar-benar rame. Aku sempat mikir, ya udah deh, besok aja deh ngurusnya gini terus segala macam. Tau lah kan kalau udah nunggu lama itu alasan pasti beribu alasan pengen pulang gitu. Tapi di situ aku pergi sama orang tua aku bilang, ya udah buat sekarang aja, coba kita lihat dulu. Nah, di situ aku nunggu, sabar nunggu. Akhirnya ada titik terang, satpam ngasih aku nomor antrian. Nah, aku masuk deh ke dalam bank. Di situ aku udah nunggu lama, lebih kurang aku masuknya itu pukul 9 lewat, dan baru antrian aku terpanggil jam 11, saking lamanya karena orang ramai. Nah, setelah aku mengurus segala administrasi di bank tersebut, baru kita diberikan kartu tabungan,
ya, buku tabungan, maksud aku buku tabungan dan kartu ATM. Nah, kalau yang aku dapatkan itu seperti ini, dan kartu ATM-nya itu seperti ini, dan di bawahnya ini ini ada tulisan prakerjanya. Nah, itu tanda kita mengikuti membuat rekening ini untuk mengikuti program kartu prakerja. Nah, di sini itu pengalaman aku waktu aku buat di kantor cabang BNI di dekat aku berdomisili, itu aku hanya membayar uang 10.000. Itu mungkin untuk biaya buku tabungan atau ATM, aku pun nggak ngerti ya, pokoknya di situ aku diminta bayar 10.000, hanya 10.000 dan tanpa penyetoran awal. Nah, cukup memudahkan kita kan. Nah, di situ aku bersyukur banget karena kan biasanya kalau buat rekening di bank-bank lain kita harus melakukan penyetoran awal dulu. Tapi kan di Bank BNI ini kita benar-benar dikasih kemudahan dalam program kartu prakerja ini, dan alhamdulillah sekarang rekening aku sudah selesai dan sudah bisa aku masukkan ke dalam akun prakerja aku, dan sekarang aku lagi menunggu uang insentif aku masuk ke akun prakerja, masuk ke ATM aku, dan baru bisa aku cairkannya nanti. Mudah-mudahan bisa cepat keluar, amin. Dan aku sudah menunggu sertifikat itu masuk sekitar 5 hari ya, dan sertifikatnya belum masuk. Semoga sertifikatnya bisa segera masuk. Dan untuk mobile banking aku juga kemarin pas aku ngurusnya di kantor cabang BNI itu agak bermasalah di jaringan aku atau mungkin nomor handphone aku, jadi belum bisa tersambung ke mobile bankingnya, tapi nanti bakalan aku coba lagi. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengurus nomor rekening BNI ini, karena saran aku, kalau menurut pengalaman aku, mungkin lebih baik melalui rekening bank saja biar lebih mudah prosesnya. Nanti ketika insentif sudah dicairkan, kita bisa langsung mencairkan uangnya lewat ATM, nggak perlu ribet-ribet lagi prosesnya. Ini saran aku karena berdasarkan pengalaman aku. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain, punya prinsip lain, itu terserah teman-teman, dan di sini aku cuman sekedar memberikan informasi dan tips. Oke. Sekian dulu video dari aku. Udah panjang lebar aku ngomong, mungkin teman-teman udah bosan. Dan thank you for watching. Semoga video kali ini bermanfaat. Semangat buat para pejuang kartu prakerja yang belum lulus, dicoba lagi karena program ini panjang sampai akhir tahun ini, yaitu sampai bulan November akhir, dan teman-teman harus terus berjuang untuk kelulusan. Oke. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like video ini, komen di bawah kira-kira teman-teman mau video apa lagi dari aku, dan kira-kira video ini bermanfaat atau tidak. Semoga bermanfaat deh intinya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku supaya aku lebih semangat. Subscribe, ayo dong subscribe. Oke. Dan jangan lupa share ke semua akun sosial media yang kalian punya. Dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.